Sobat Dua, selamat datang di Dua Talks. Bersama aku Veloni Prista dari UKDW dan bersama dengan guest kita yang spesial hari ini yaitu Mas Aryo. Say hi dulu Mas Aryo. Oke. Sobat Dua. Nah, gimana nih kabarnya Mas Aryo? Kabar saya selalu mantap pokoknya. Mantap, menjadi ikutan mantap nih aku ya. Oke, sekarang Mas Aryo lagi sibuk apa nih? Jadi kalau dibilang sibuk apa, terlalu banyak sibukan sekarang ini. Waduh. Kesana kemari ya. Jadi salah satunya itu saya membina pemuda di GKJ Demak Ijo, Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Iya. Terus kemarin juga sempat pelayanan LP, tapi kan ini kan COVID ya, jadi agak berhenti sedikit. Oh gitu, jadi kurangin ya waktunya ya? Bukan dikurangin aja, berhenti bahkan. Oh berhenti, iya. Oke. Pasti kangen banget tuh gak sih? Sangat rindu banget. Oke. Oh ya, tadi kan aku udah yang soal kesibukan nih. Nah Mas Aryo sekarang boleh dong kenalan dulu sama Sobat Dua nih. Kenalan dikit-dikit namanya siapa, dari mana gitu. Oke. Halo Sobat Dua, nama saya Aryo Widirumpoko. Ya, saya lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata di Surabaya, tepatnya di Sidoarjo. Dan sejak lulus dari tahun 2016 ya, puji Tuhan sudah cukup lama ya. Termasuk juga karena umurnya sudah cukup tua. Oke. Sekarang kesibukannya di sini ya seperti yang saya bilang tadi di GKJ Demak Ijo, membina pemuda dan juga pelayan LP gitu. Oke, wah keren nih Mas, semangat banget ya soal pelayanan nih kayaknya ya. Iya, sangat passion. Oh passion, wow ini jadi teladan buat kita nih. Oke, langsung aja Mas ya. Siap. Sobat Dua, hari ini Velo dan Mas Aryo akan bicarain soal hubungan. Nah, apa tuh hubungan apa nih? Yang jelas nih ya, hubungannya tuh bukan soal hubungan kamu atau hubunganku yang nggak tahu nih mau dibawa kemana. Waduh. Tapi kita mau bicarain soal hubungan antara pikiran kita nih dan juga tubuh kita. Ya. Nih biasanya tuh orang-orang lebih punya bahasa kerennya tuh mindfulness of body. Gitu. Sip. Mindfulness of body. Ini Mas Aryo udah nggak asing lagi lah ya sama hal ini ya. Oh pastinya. Oke. Nah menurut Mas Aryo nih apa sih mindfulness of body tuh? Nah jadi gini ya. Kita bicara soal mindfulness dulu ya. Sepertinya sih sudah pernah dibahas ya di episode-episode sebelumnya ya. Oh iya betul. Jadi mindfulness itu sendiri kan bicara tentang kesadaran penuh ya. Kesadaran penuh. Jadi kalau kita lihat dari dasar katanya sendiri kan mindfulness itu artinya sadar penuh ya. Nah tapi kita bicara di sini kan mindfulness itu bicara masalah kondisi di mana kita sadar, ya, fokus, ya, sadar, fokus, menerima dan menikmati kondisi yang sekarang ini. Kondisi kita yang sekarang ini. Ya, intinya kan seperti itu ya. Kalau Sobat Dua cari di Google banyak sebenarnya definisinya. Itu berjubel ya. Bingung bisa-bisa. Makanya saya ringkas ya. Ada 4 kata kunci ya di sini. Sadar, fokus, menerima, dan menikmati kondisi kita sekarang. Nah itu mindfulness ya. Kalau kita bicara masalah mindfulness of body, berarti kan bicara masalah tubuh kita. Iya. Ya kan? Berarti kita sadar, ini kondisi di mana kita, mindfulness of body itu artinya kondisi di mana kita sadar, fokus, menerima, dan menikmati keadaan tubuh kita. Oke. Seperti apapun keadaan tubuh kita. Oh ya, untuk informasi bagi Sobat Dua, saya adalah seorang tunanetra ya, seorang yang tidak bisa melihat istilahnya gitu. Okay. Semua teman-teman di sini termasuk kru juga tahu ya. Iya. Oke. Ya, seperti itu intinya. Dasarnya seperti itu, mindfulness of body. Jadi keadaan di mana kita menikmati ya. Intinya kita bisa menikmati dan di situ nanti akan ada apa ya namanya ya? Konektivitas artinya connect antara pikiran dan tubuh kita. Di situ akan ada penerimaan. Hasilnya itu kita bisa nerima keadaan kita dan bisa menikmati. Iya, apapun itu ya keadaannya ya Mas ya. Iya. Nggak harus suka, nggak harus senang, duka juga gitu. Betul, nggak harus happy, nggak harus enjoy. Ya kalau happy, enjoy mah kita semua juga pasti nerima ya kan. Pasti gampang gitu nggak sih? Gitu. Siapa yang nggak nerima? Misalnya Mbak
Mbak Velo ditraktir makan yang enak-enak sama teman, ya siapa yang nggak senang, semua juga pasti senang. Iya, bener banget. Tapi tantangan adalah ketika kita mengalami situasi yang nggak enak, situasi yang nggak nyaman. Nah di situ kita bisa terima nggak? Kita bisa nikmatin nggak? Oke, iya sih bener banget. Jadi kayaknya emang dalam keadaan apapun sebenarnya mindfulness of body ini dibutuhin banget ya Mas ya. Betul sekali. Oke, nah menurut Mas nih mengapa sih penting banget untuk kita menerapkan mindfulness of body dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi gini, ada banyak di antara kita itu yang tidak enjoy dengan hidupnya. Ya. Sangat tidak enjoy. Ciri-cirinya apa sih orang yang tidak enjoy dengan hidupnya itu adalah gini, dia akan selalu mengalami yang namanya apa ya, kesulitan di segala sisi gitu. Padahal sebenarnya nggak sulit tapi tetap terasa sulit dan terasa berat. Terus itu bisa dilihat ketika dia banyak mengalami yang namanya bahasa sederhananya apa ya, kecerobohan dalam kehidupannya gitu loh. Misalnya Mbak Velo pernah nggak misalnya dulu sering ketinggalan kunci gitu. Aku sering banget sih mas jadi kok tahu sih. Itu masalah ketinggalan kunci tuh udah paling sering banget sih. Nah itu sebenarnya kenapa sih kok bisa kayak gitu terjadi? Karena terjadi nggak connect antara pikiran dan badan. Misalnya Mbak Velo naruh kunci di meja, itu tanpa sadar Mbak Velo naruh itu nggak sadar gitu loh. Oh, ketika Mbak Velo naruh kunci, lalu Mbak Velo pergi, tadi kunci di mana ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena waktu naruh kunci itu nggak sadar gitu. Sadar tapi nggak fokus gitu loh. Oh, iya, nah itu terjadi nggak sinkron antara pikiran dan tubuh. Nah di situ mindfulness of body itu bermanfaat sekali untuk meningkatkan kualitas yang seperti itu. Gitu. Oke, iya banyak kasus juga sih mas kayak nih pakai kacamata nih ya, kacamatanya taruh di atas kepala terus dicari. Nah betul. Itu pasti itu jangankan Mbak, saya juga gitu. Pernah saya gini pegang HP, saya cari-cari tuh HP. HP ku mana? Padahal saya sendiri lagi megang ya. Nah disitulah peran mindfulness of body itu. Iya ya, emang kadang masih muda pun kita tuh kayak, aduh aku kok udah pikun sih gitu. Padahal sebenarnya bukan pikun, tapi emang lagi nggak to be present gitu ya. Betul. Lagi nggak hadir dalam situasi itu. Kita, gitu. Jadi badan kita ada, tapi pikiran kita nggak ada di situ. Waduh, ini gimana nih? Bahaya iya sih. Itu. Ya itu makanya itu yang sering terjadi gitu. Bahaya banget ya kalau misalnya kita ada di sini, misalnya saya lagi sama Mas Aryo lagi ngobrol, ya ternyata pikiran saya melayang-layang. Nah, misalnya tadi lupa kunci pintu. Ya. Iya. Tadi pintu udah gue kunci belum ya gitu kan. Itu kan susah nantinya kan. Iya, emang sebenarnya kita harus benar-benar sadar tadi ya 4 poin yang Mas sebutin tadi. Betul. Oke. Nih kalau misalnya ngomongin soal mind sama ngomongin soal body, nih kalau kita pisahin ya Mas ya dua hal ini. Betul. Sebenarnya untuk menjaga keduanya tetap stabil, tetap baik-baik aja tuh kita udah tahu ya, menjaga keberadaannya supaya tetap baik-baik aja. Nah, tapi soal menjaga konektivitas di antara keduanya gitu. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar tubuh dan juga pikiran kita tuh tetap dalam koneksi yang baik gitu. Gimana Mas? Untuk itu perlu latihan. Ya. Latihannya gimana sih? Gini, kita perlu waktu di mana kita, kalau bahasanya itu meditasi. Tapi meditasinya mindfulness of body ini beda sama meditasi yang biasa-biasanya gitu. Biasanya kan orang meditasi itu kosongkan pikiran. Iya, duduk gitu ya. Duduk, kosongkan pikiran, bayangkan satu titik, fokus. Nah, itu mindfulness of body beda. Bedanya seperti apa sih? Gini, meditasi dalam mindfulness of body itu kita harus enjoy, menikmati suasana tubuh yang sedang kita rasakan. Misalnya nih, kita ada di sini nih. Misalnya di depan saya ada meja. Iya. Itu latihan mindfulness of body itu gini, rasakan tekstur meja. Rasakan seperti apa sih meja itu. Nah, di situ kita latihan. Oke. Rasakan tekstur. Kalau mau lebih sederhana lagi sebenarnya simple gini, bernafas. Tarik nafas, hembuskan. Rasakan udara itu masuk ke dalam hidung kita dan keluar lagi dari mulut kita. Nah, dengan latihan-latihan sederhana seperti ini, kita tuh sebenarnya tanpa sadar sedang mengkonekkan antara badan dan juga pikiran kita. Nah, ini contoh kasus saya sendiri ya. Saya kan nggak bisa lihat nih. Iya. Nah, untuk saya bisa menerima keadaan itu, saya seringkali latih pendengaran. Oke. Nah, di situ saya belajar berdiam diri
Terus saya dengerin tuh lingkungan sekitar saya ada apa. Biasanya malam-malam tuh denger ya. Untungnya nggak ada suara yang aneh-aneh. Apa tuh? Itu untungnya nggak kedengaran suara begitu-begituan ya. Iya Mas, terus. Nah di situ saya belajar mendengarkan suara di sekitar, misalnya jangkrik. Ya. Terus misalnya ada suara burung malam yang jauh, tapi ternyata saya bisa dengar. Oke. Itu sebenarnya saya sedang melatih tanpa sadar tuh. Itu waktu itu bahkan saya belum ngerti konsep mindfulness of body. Tapi di situ sebenarnya tanpa sadar saya sedang menyinkronkan antara pikiran saya dan tubuh saya. Nah, ketika itu sudah sinkron, saya bisa saya bisa ngerti bahwa saya nggak bisa lihat, tapi ternyata pendengaran saya sangat tajam. Nah, di situ saya belajar gitu. Oh, ternyata istilahnya Tuhan memberi saya itu kelebihan dalam pendengaran itu. Gitu. Nah, itu baru bisa saya temukan setelah saya melatih diri. Gitu. Makanya kalau Sobat Dua pengen bisa mendapatkan mindfulness berarti harus banyak latihan. Seperti yang saya bilang itu. Ya. Salah satu latihan juga adalah tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Nah itu teman-teman, itu Sobat Dua, tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Itu karena aku pribadi juga kadang sering gitu, apalagi kalau udah kepepet waktunya, terus padet keadaan. Kalau misalnya udah telat. Iya ya kan, bener banget. Deadline tugas, ya kan, iya. Gimana nih? Panik deh, akhirnya berantakan semuanya. Berantakan. Nah itu makanya kita harus, itu manajemen waktu lagi sih. Itu di luar ini ya, itu luar. Iya. Tapi itu juga penting. Jadi intinya kita harus punya pengaturan waktu di mana kita tidak melakukan sesuatunya dengan terburu-buru. Misalnya contoh sederhana, makan. Makan itu kadang-kadang kalau kita lagi banyak pikiran, makan itu kita nggak nikmatin tuh. Itu makanan tadi rasa apa ya? Itu makanan tadi keasinan atau kepahitan ya? Kita nggak tahu gitu. Waduh, kepahitan. Kepahitan. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar gitu. Saking pikiran kita tuh kemana-mana kita nggak sadar. Nah, di situ kita latihan, merasakan makanan itu seperti apa, rasa makanan seperti apa, bagaimana mulut kita mengecap makanan itu. Nah di situ nanti kalau kita biasakan itu, nanti akan ada kesinkronan antara pikiran dan tubuh kita. Oh gitu ya Mas ya. Iya, intinya iya, seperti iya. itu. Intinya. Oke, aku jadi ingat sama satu hal sih Mas yang aku sendiri nih alamin ya terkait dengan mindfulness ini khususnya body gitu, buat body kita. Nah, aku tuh sering kali akhir-akhir ini karena aku juga gampang bosan ya. Aku tuh nyuci baju tuh sambil nonton, terus makan tuh sambil nonton YouTube gitu. Terus pokoknya melakukan apapun tuh harus sama scroll TikTok atau apapun gitu. Jadi nggak benar-benar hadir di saat kegiatan utama yang dilakukan. Ini tuh apakah ini termasuk aku sedang melakukan sesuatu hal yang tidak sinkron antara pikiran dan tubuhku yang sedang melakukan sesuatu itu? Yaps. Oke. Betul banget. Karena seringkali kita seperti itu, ya kan? Itu akibatnya kalau kita lakukan terlalu sering, gini. Nanti kita antara tubuh dan pikiran itu nggak sinkron, sering nggak sinkron. Gitu ya. Dan dampaknya cukup ya seperti yang saya bilang tadi di awal kan, seperti yang aku bilang tadi di awal, dampaknya itu sering kayak ketinggalan kunci, terus wow. kita jalan padahal bisa ngelihat, tapi kita jalan nabrak gitu. Oke. Terus naruh barang di mana lupa gitu. Itu terjadi karena nggak sinkron antara badan dan pikiran kita gitu loh. Oke. Iya emang berarti seharusnya emang fokus sama satu hal aja gitu ya. Benar-benar dirasakan nyuci ya nyuci gitu. Betul. Tapi kan memang kita ya jujur-jujuran kita nggak bisa selalu seperti itu. Iya. Makanya perlu punya waktu khusus di mana kita melatih diri seperti itu. Iya, mas sebenarnya kita nggak butuh alat-alat ya untuk melatih, kita cuma butuh waktu doang dan kesediaan kita gitu. Makanya saya bilang kan waktu itu berharga banget. Iya. Kalau kita sediain tuh waktu itu bisa merubah seluruh kehidupan kita. Waktu yang singkat itu bisa merubah seluruh kehidupan kita. Iya, tinggal kitanya mau atau enggak gitu kan Sobat Dua. Ya oke. Sobat Dua, aku mau ingetin teman-teman nih di sini. Kita bisa dengerin rekaman kita hari ini, episode kali ini tuh bisa di Petra FM setiap hari Jumat jam 1:10 siang ya, 13:10 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga di Spotify dan YouTube channel Dua Talks yang akan selalu update setiap hari Sabtu jam 6 sore. Juga bisa teman-teman akses di Instagram dan TikTok info-info terbaru, updatean terbaru dari Dua Talks @2talks. Dan kita podcast Dua Talks ini sekarang berkolaborasi dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA, SMK sederajat. Teman-teman bisa akses di majalahsunday.com atau platform lainnya seperti Twitter,
Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, podcast, dan majalah Sunday itu sendiri. Oke, lanjut ya, promosinya kan udah nih, kita lanjut lagi. Siap. Kita lanjut lagi nih Mas. Siap. Mas Aryo nih secara pribadi ya, melihat kondisi Mas Aryo yang sekarang itu sebenarnya sulit nggak sih untuk sampai pada titik dimana balance antara pikiran dan tubuh? Perlu proses yang cukup panjang. Oh iya. Kalau dibilang sulit, saya nggak suka bilang sulit. Oke. Saya tuh apapun saya nggak pernah bilang sulit. Bahkan dulu waktu saya nyelesain skripsi pun sebenarnya sulit, saya nggak bilang sulit. Gampang, gampang meskipun akhirnya selesainya butuh waktu 1 tahun lebih. Saya selalu bilang gampang. Saya selalu, Bisa gitu ya. Karena itu kata-kata kan mempengaruhi, itu sugesti. Ya. Oh benar. Makanya saya selalu bilang bisa. Makanya ini saya bilang nggak bilang sulit, tapi perlu proses dan perlu disiplin. Perlu disiplin, ya paling penting itu sebenarnya tekad sih. Perlu tekad yang kuat di hati, khususnya untuk saya. Iya. Sampai saya ada di fase menerima diri saya dan enjoy myself, menikmati hidup saya meskipun saya nggak bisa lihat. Tapi saya di fase saya bisa nikmatin hidup saya. Itu memang perlu proses. Ya seperti yang saya bilang tadi, sinkron antara pikiran dan tubuh, menerima diri saya apa adanya dan saya hidup dengan diri saya, bukan dengan orang lain. Dengan diri saya. Puas dengan apa yang saya miliki. Oke, ini bagus banget nih Sobat Dua ya. Jadi sebenarnya simple kalau misalnya kita mau menikmati hidup ini, mau lebih bahagia itu ya cuman coba untuk menyediakan waktu untuk bisa mindfulness. Betul. Bernafas sebentar, ambil waktu sebentar untuk benar-benar fokus. Itu pun bisa sangat membantu kita untuk menerima apapun keadaan kita sekarang, sesulit apapun itu. Oke, Mas Aryo, aku salut banget sama Mas Aryo dengan semua usaha dan semangatnya Mas Aryo sampai detik ini. Nah, bicara soal relasi nih Mas sama orang lain, menurut Mas Aryo, kita sebagai makhluk sosial nih kan kita kan nggak bisa lepas nih dari orang lain ya, apapun keadaan kita. Nah, menurut Mas Aryo siapa sajakah yang dapat terlibat dalam penerapan mindfulness of body pada diri seseorang? Yang bisa terlibat itu orang-orang yang dekat sama kita sih, keluarga misalnya. Itu tapi kalau kita dekat sama keluarga ya. Kalau saya kan sering jauh dari keluarga, yaitu teman-teman dekat saya. Misalnya teman-teman dekat, misalnya Mbak Velo, misalnya ada teman-teman dekat yang begitu dekat. Iya, nah, itu orang-orang yang bisa mempengaruhi, bisa membantu Mbak Velo dalam mindfulness ini. Oke, bentuk bantuannya itu seperti apa Mas nih? Misalnya nih, mereka membantu Mbak Velo untuk bisa berpikir dengan jernih, gitu. Dengan kata-kata mereka misalnya, motivasi tuh. Kamu bisa. Gitu. Kamu jangan patah semangat, jangan kacau gitu dah. Kamu bisa. Ya. Itu dengan kata-kata itu membantu banget untuk supaya pikiran Mbak Velo bisa jernih. Gitu. Terutama teman-teman relasi itu membantu pikiran, dalam hal pikiran ya, supaya pikiran kita tuh nggak kacau ya. Karena kalau pikiran kita itu nggak disimulasi, dikasih kata-kata yang menenangkan, biasanya kacau pikiran kita itu. Makanya kalau kita punya teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa memotivasi kita, memberikan kita pikiran yang jernih gitu, itu sangat membantu banget dalam proses mindfulness. Oke, berarti Mas kalau misal itu kan tadi kehadiran seseorang, kehadiran orang lain yang membawa vibes positif. Betul. Buat kita tuh bisa membantu sekali dalam kita mindful gitu ya, dalam kita menikmati apa yang kita rasakan sekarang gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya sekarang ternyata lingkungan kita tuh nggak suportif, ternyata lingkungan kita tuh tidak membawa kebaikan buat kita gitu. Padahal itu juga bukan dalam keinginan kita atau bukan karena kesalahan kita. Nah itu gimana tuh menurut Mas Aryo cara menyeimbangkannya? Itu lebih banyak yang seperti itu sih Mbak. Iya makanya. Asli. Lebih banyak yang gak kondusif daripada yang kondusif. Iya benar banget. Makanya saya selalu bilang penting sekali yang namanya emosi kontrol. Itu penting gitu. Karena memang lebih banyak, jujur ya, lebih banyak di sekitar kita tuh orang-orang yang tidak kondusif untuk membantu kita dalam mindfulness of body ini gitu. Makanya penting sekali yang namanya kontrol perasaan, kontrol emosi. Kembali lagi lakukan meditasi itu. Ya. Lakukan meditasi itu dengan disiplin, dengan teratur, dan kita harus bisa kontrol emosi kita. Karena biasanya yang buat pikiran kita kacau itu emosi. Ya. Kita harus bisa kontrol, bisa rasakan, bisa nikmatin emosi kita sampai fase di mana kita stabil dalam emosi. Kalau emosi kita stabil, pikiran kita juga stabil. Kalau pikiran kita stabil,
konektivitas antara pikiran dan badan juga stabil. Benar banget. Iya sih Mas, aku juga ngerasain. Kadang orang meskipun se-extrovert apapun kita, nggak bisa kita sendiri, ketika ada sesuatu hal yang mungkin berat dalam hidup kita kadang juga nggak bisa ngandalin orang lain ya. Betul. Kita justru bisa lihat diri kita sendiri yang sebenarnya bisa diandalkan gitu untuk bisa healing. Kadang ada waktu di mana kita memang harus sendiri. Iya benar banget. Ya sebaik apapun teman, kadang tuh mereka ada hal-hal yang mereka nggak akan bisa ngerti gitu. Dan kita perlu waktu sendiri. Nah di saat seperti itulah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dengan emosi kita sendiri. Oke. Intinya seperti itu. Iya, maksudnya termasuk dalam hal-hal yang di luar kendali kita juga ya, kayak misalnya tiba-tiba ada pandemi kayak gini atau ada hal-hal misalnya keluarga kita sakit atau apa di luar kendali kita juga sebenarnya perlu untuk menyediakan waktu untuk mindful sangat tadi ya. Perlu banget ya. Iya, sangat perlu banget waktu untuk kita sendiri, berdamai dengan diri sendiri, merasakan, menikmati diri kita sendiri ya. Love yourself. Love yourself gitu every time. Betul. Iya benar gak sih? Oke, Mas terakhir nih ya. Menurut Mas Aryo nih bisa disampaikan kepada sobat-sobat dua juga nih, bagaimana cara untuk dapat menerapkan serta mencapai mindfulness of body dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu kan sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Iya, ditekankan lagi nih Mas. Saya ingin tekankan beberapa poin yang penting ya. Yang pertama, nikmati setiap waktu, setiap detik dalam hidupmu. Karena hidupmu itu berharga. Asik. Jadi jangan buru-buru ya. Ya kalau memang harus buru-buru ya buru-burulah. Makanya saya bilang kan manajemen waktu itu penting ya. Jangan terlalu buru-buru ketika engkau melakukan sesuatu. Ketika saudara lakukan sesuatu jangan buru-buru. Ketika sobat dua lakukan sesuatu jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru jelas itu akan kacaukan semuanya ya. Semua akan kacau, pikiran kacau, badan kacau, semua kacau. Makanya jangan buru-buru, nikmatin setiap detik, setiap menit, setiap aktivitas yang engkau kerjakan nikmatin ya. Jangan buru-buru, jangan pikiran itu enggak fokus ya kan. Nikmati segala sesuatunya. Itu penting. Ya, itu prinsip pertama. Dan prinsip kedua yang paling penting adalah saya bilang tadi, love yourself. Cintai dirimu, bukan berarti egois. Mencintai diri sendiri itu bukan egois. Mencintai diri sendiri itu artinya aku menghargai diriku apa adanya. Ini aku berharga, aku istimewa, tidak ada orang seperti aku istimewa. Itu penting. Dengan mencintai diri sendiri, kita menghargai tubuh kita, dan dengan menerima dan menghargai tubuh kita bisa sampai di titik di mana mindfulness of body itu tercapai. Oh gila, gitu. Keren banget. Ada lagi ya Mas? 2 ya nih? 2 prinsip nih yang utama ya. Penting. Ya, nikmati hidupmu dan hargai siapa dirimu. Hargai siapa dirimu, itu paling penting. Dan saya harap semua sobat dua bisa terapin itu dan hidup sobat dua pasti lebih berkualitas. Benar banget. Oke, terima kasih banyak nih Mas Aryo ya. Siap. Aku sangat salut dan sangat ibaratnya tertampar gitu aku sendiri secara pribadi. Karena emang lagi banyak banget hal yang perlu disinkronkan akhir-akhir ini. Aku percaya juga tuh sobat dua yang lagi dengerin podcast episode kali ini pasti juga merasakan hal yang sama kurang lebih ya Mas Aryo ya. Pasti ada lah. Pasti ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi teman-teman sobat dua harus ingat bahwa satu, kita harus sadar betul ya Mas ya. Kita harus menerima, kita harus tahu kondisi kita sekarang. Kita harus bisa menyempatkan waktu untuk sedikit sadar, sedikit latihan mindfulness. Nah yang kedua tadi juga kita menghargai diri kita sendiri. Siapa kita, apapun kondisi kita sekarang, kita perlu menerima supaya kita bisa lebih hidup dengan kualitas yang baik gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Buat sobat dua sekalian, terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan ini dengan baik dan kita berharap ya Mas Aryo supaya hidup kita juga lebih berkualitas ke depannya. Ya, betul sekali. Aku dan Mas Aryo pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya di hari yang sama dan juga jam yang sama. Bye-bye. Bye-bye.